buciner semuanya, kembali lagi dalam Stefani Podcast. Apa kabar semuanya? Saya harap dalam keadaan yang baik-baik saja. Jadi podcast kali ini sedikit berbeda ya. Podcast kali ini tidak menceritakan atau membicarakan tentang cinta terhadap manusia, tetapi lebih dari segalanya, podcast kali ini berbicara tentang cinta yang Tuhan beri pada saya. Saya ingin berbagi kisah ini bukan untuk dilihat sebagai manusia yang sok suci atau apa, tetapi saya ingin teman-teman semua tahu bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Sebenarnya hidup saya tidak perlu dikatakan sebagai sesuatu yang begitu bagus untuk dikagumi, tetapi selama 23 tahun ini saya benar-benar mengucap syukur akan hal itu. 23 tahun ini hidup saya indah. Hal ini akan saya mulai dengan dunia pendidikan saya. Jadi ketika masih di sekolah dasar, saya merupakan murid yang biasa-biasa saja, atau juga bisa dikatakan sebagai murid yang tidak pandai. Namun selama menempuh 6 tahun pendidikan di bangku sekolah dasar, Tuhan selalu membantu saya. Saya menyelesaikan sekolah dasar saya tanpa harus tertinggal kelas. Ketika memasuki sekolah menengah pertama, hidup saya sedikit berubah. Saya mendapatkan ranking 2 di kelas waktu kelas 7, dan untuk pertama kalinya ibu saya dipanggil ke depan untuk melalui kerja keras dan banyak belajar, Tuhan menyukseskan sekolah menengah pertama saya dan mendapatkan nilai ujian yang sangat memuaskan. Saya kemudian memasuki salah satu SMA favorit di kota Kupang dan masih dapat dibanggakan sebagai murid yang memiliki cerdas atau tidak dianggap bodoh. Setelah menyelesaikan sekolah menengah pertama saya masuk salah satu universitas negeri terbaik di kota saya. Awalnya semuanya terasa baik-baik saja, namun perlahan rintangan yang saya temui di dalam universitas sangat banyak. Harus hidup mandiri, melewati banyak godaan manusiawi, tapi tangan Tuhan selalu ada. Saya ingin berbuat sesuatu yang merugikan, tapi di sana Tuhan selalu membalik arah saya, membuat saya merasa bahwa jangan lakukan itu, dan mengingatkan saya tentang tetes keringat orang tua saya. Berbagai cara Tuhan hadirkan untuk memperingatkan saya agar tidak jatuh ke dasar jurang. Semuanya tidak berjalan mulus. Suatu hari saya mengalami sebuah kecelakaan motor yang begitu hebat, namun mujizatnya hanya kepala saya yang terbentur. Padahal dilihat dari kemungkinan yang ada, saya bisa saja geger otak ataupun amnesia. Kecelakaan itu menyentuh batin saya. Sejauh ini saya teringat kembali bagaimana saya melangkah. Saya harus hidup mandiri sebagai anak kos, karena saat kuliah saya tidak bisa mengendarai sepeda motor, dan kos merupakan jalan terbaik untuk tidak memperlambat pendidikan saya di bangku universitas. Di saat seperti itu, ada masa di mana saya harus merasa lapar, merasakan sakit. Namun, saya tidak pernah mati untuk hal itu. Di sana Tuhan selalu memberi ketika saya meminta. Tuhan selalu membuka jalan ketika saya merasa buntu. Setelah kecelakaan, saya bangkit kembali dan saya harus berusaha untuk membalas jasa keringat ayah saya. Dan ya, Tuhan itu ajaib. Berbagai rintangan dan air mata Tuhan tutup dengan sebuah predikat pujian. Saya telah menyelesaikan studi saya lebih cepat dari yang saya kira. Saya pikir kecelakaan akan menghambat saya, namun tangan Tuhan yang bercampur dengan keringat orang tua saya, yang diiringi doa-doa malam dan bercucuran air mata, dibayar dengan sebuah gelar yang berharga. Namun saya kira jalan saya akan terus mulus. Suatu hari saya benar-benar terpuruk sendiri. Saya merasa dikhianati oleh teman baik saya, di mana dia sudah lebih dari saudari saya. Saya anggap dia lebih dari saudari saya. Berbagai macam cerita tidak mengenakan harus saya dengar dari sekelompok orang yang semuanya benar-benar saya anggap sebagai saudara, walaupun kami baru berteman. Di malam itu, bersama sebuah lilin, air mata saya bercucuran, menuntut Tuhan itu tidak adil. Saya sudah berbuat sangat baik kepada mereka, namun apa yang terjadi? Saya kembali menyalahkan Tuhan. Namun, saya
kembali tersadar bahwa rasa sakit ketika dihianati sudah pernah saya alami sebelumnya. Tapi ada satu orang yang tidak pernah meninggalkan saya, yaitu Tuhan saya. Saya pun dipertemukan dengan sejumlah orang-orang baru yang menutup kepedihan itu. Dan dengan begitu sangat cepat, Tuhan membalik semuanya. Tuhan sangat sayang kepada saya. Cinta saya terhadap manusia juga berakhir dengan penuh air mata. Saya mulai berpikir, oh sudah saatnya saya memperbaiki diri kembali. Dan saat ini saya harus lebih mencintai Tuhan saya dibandingkan dengan orang-orang yang saya temui. Sampai saat ini masalah yang saya temui begitu banyak. Menyelesaikan studi lebih cepat tidak membuat saya harus bertemu dengan jalan-jalan yang mulus. Sebagai salah seorang yang mendapat gelar pengangguran saat ini, saya merasakan begitu banyak tekanan. Namun saya tidak bisa menyalahkan Tuhan. Saya berpikir ini semua dikarenakan diri saya sendiri. Saya yang malas bangun pagi, saya yang tidak datang interview ke beberapa tempat, saya yang sudah sempat lolos di beberapa tempat kerja, namun karena game, karena terlalu banyak tidur larut, saya harus bangun terlambat. Saya hanya ingin menjadi seseorang yang lebih baik lagi, menjadi seseorang yang baik bagi orang tua saya, bagi teman-teman saya, dan terlebih bagi Tuhan. Karena sejauh ini Tuhan selalu ada, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Semua sakit hati saya selalu Tuhan balik dengan sesuatu yang lebih baik lagi. 23 tahun hidup saya tidak mudah. Berbagai macam godaan sangat begitu banyak. Tapi sampai saat ini saya masih mampu berdiri, semuanya dikarenakan cinta Tuhan saya. Jadi buat teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini, saya harap teman-teman bisa mengambil sesuatu yang baik dari podcast ini, bahwa sejauh apapun, semerah apapun, setidak baiknya kita selalu berharga di mata Tuhan kita. Dan Tuhan akan selalu memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan. Itu saja cerita singkat saya, karena kalau mau dicerita lebih banyak, saya rasa semua teman-teman juga sudah tahu bagaimana cinta Tuhan buat teman-teman semua. Yang ingin saya katakan, teruslah berbuat baik, teruslah menjadi seseorang yang baik. Walaupun kita tidak selalu baik di mata orang, tetapi kita harus terus menjadi baik. Intinya itu saja, menjadi baik. Oke, sampai di sini saja podcast edisi spesial ini. Sampai di sini saja podcast edisi spesial ini. Buat teman-teman semua, jangan terlalu mendengarkan kata manusia, jangan terlalu sakit hati dengan manusia, karena jalan hidup kita itu tidak ditentukan oleh manusia, tetapi ditentukan oleh campur tangan Tuhan. Tetap bersyukur, selalu berdoa, dan selalu menjadi manusia yang baik. Jesus bless you all. Thank you. Kaulah tempat lindungan jiwaku saat ini.